Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu semua dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng nih tentang seorang ratu yang cantik dan kaya raya. Siapa nih yang mau mendengarkan dongeng dari ibu? Ya, kalian semua pasti ingin mendengarkannya. Di sini ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh dalam dongeng ini. Yang pertama, ada seorang ratu yang cantik. Ratu cantik ini yang nanti akan memimpin kerajaan. Setelah ratu cantik ini, ada ayahnya yaitu sang raja yang memimpin di kerajaan tersebut. Selanjutnya ada pengawal. Karena di sebuah kerajaan itu tentu saja memiliki pengawal untuk menjaga kerajaannya. Baik, sebelum kita mendengarkan dongengnya, kita harap mendengarkan dengan baik ya, agar kita semua tahu apa isi dan makna dari dongeng tersebut. Seorang ratu yang cantik dan kaya raya. Alkisah di sebuah kerajaan pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang cantik dari pasangan suami istri. Raja ini memiliki 3 orang anak dan semuanya perempuan. Memasuki usia tuanya, raja ini memanggil para prajuritnya untuk menyebarkan undangan kepada seluruh rakyat agar turut hadir dalam memperkenalkan pemimpin baru yang akan menggantikan dirinya. Dengan segera, para prajurit memasuki rumah-rumah warga untuk memberikan undangan sang raja. Warga pun sangat berantusias dalam menyambut undangan istimewa ini. Sebelum harinya tiba, sang raja memanggil ketiga putrinya. Anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Setibanya di hadapan sang ayah, anaknya yang sulung berkata, "Ayah, kenapa kami dipanggil? Bukankah ayah sendiri sudah tahu bahwa aku dan bungsu tidak ingin menjadi seorang ratu?" Sementara putrinya yang kedua hanya diam sembari menatap wajah sang ayah. Putri yang cantik ini tak banyak bicara. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Anakku yang cantik, kamu telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh kakakmu. Ayah tak punya pilihan lain. Jika kamu bersedia, maka sebagian besar milik kerajaan ini akan diberikan kepadamu, dan sisanya akan diberikan kepada kakak dan adikmu. Jika itu yang terbaik, maka aku akan mencoba menjalaninya, dan aku akan berusaha melayani rakyat dengan sepenuh hati." Ayahnya tertegun mendengar jawaban sang anak. Ia hanya diam tersenyum sambil meneteskan air mata dan memeluk anaknya. Ketika waktunya tiba, para pengawal dan penjaga kerajaan mendatangi sang raja bahwa semua rakyat sudah berkumpul. "Siap, Tuan. Semua para tamu undangan telah hadir." Rupanya mereka sangat bergembira. Mereka penasaran dengan pemimpin baru yang akan menggantikan Tuan Raja. "Pergilah dan sampaikan kepada mereka bahwa sebentar lagi pemimpin baru akan hadir di hadapan mereka." Rakyat yang terlalu senang membawa berbagai hadiah. Ada yang membawa bunga, domba, dan kuda. Beberapa saat kemudian, para prajurit membuka tirai dan raja mempersilahkan putrinya untuk menyapa mereka yang telah lama menunggunya. "Inilah anakku. Dialah yang akan menjadi pemimpin kalian." Setelah raja meninggal, ratu yang cantik, bijaksana, dan kaya raya ini melayani rakyat dengan sepenuh hati. Suatu waktu, sang ratu memberikan undangan kepada kedua saudarinya yang telah menikah. Adik dan kakaknya sangat senang dengan undangan itu. Ia memberikan undangan ulang tahunnya. Di hari ulang tahunnya, ia kembali membagikan harta ayahnya kepada kakak dan adiknya. "Beberapa tahun yang lalu, aku mendapatkan lebih banyak harta peninggalan ayah.
Tapi aku tahu bahwa kita semua adalah anak. Maka sudah sepantasnya aku membagikan harta ini secara merata. Kedua saudarinya itu menangis sambil memeluk sang ratu. Namun adiknya yang bungsu sedikit memberikan saran kepada sang ratu. Begini saudariku, aku bersama suami telah memiliki apa yang diberikan oleh mertua kepada kami. Jadi harta yang diberikan ayah kepada kami akan kami serahkan kembali ke istana ini untuk dibagikan kepada rakyat yang belum berkecukupan. Setelah pesta ulang tahunnya, sang ratu yang cantik ini kembali memberikan pengumuman di lapangan istana bahwa keluarga kerajaan akan memberikan sumbangan dan beberapa bidang tanah untuk keluarga yang belum mampu dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Semenjak itu, istana semakin ramai setiap hari. Akhirnya, seluruh rakyat dalam kerajaan itu hidup dalam damai sejahtera dan penuh kemakmuran. Bahkan, hasil-hasil yang lebih diberikan juga kepada kerajaan lain yang membutuhkan. Saat itu, sang ratu yang cantik ini dengan penuh kasih. Nah, kita udah mendengarkan nih tentang dongeng seorang ratu yang cantik dan kaya raya. Tadi kita udah mendengarkan nih bagaimana sih seorang ratu itu. Seorang ratu dalam dongeng ini sangatlah dermawan. Ia baik hati dengan melayani rakyat sepenuh hati. Ia mau memberikan harta milik kerajaan kepada rakyatnya. Siapa nih di sini yang ingin menjadi seorang ratu? Ya, ibu tahu bahwa kalian semua pasti ingin menjadi seorang ratu. Semoga dengan dongeng yang telah ibu sampaikan dapat menginspirasi kalian untuk dapat berbuat lebih baik lagi dan hidup saling memberi.